Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 375, bersikap kejam terhadap musuh. Bajingan, kau pantas mati. Luo Xiu, kau pasti akan mati di tangan ahli Kaisar Bela Diri dari klan kami. Di bawah penindasan total Luo Xiu, baik dalam hal hukum maupun teknik serangan, para ahli patriark bela diri klan Phoenix ini semuanya bukan tandingannya. Setelah mencapai tingkat pangeran bela diri, tingkat pemahaman hukum menentukan seberapa kuat kekuatan tempur seseorang. Sedangkan perbedaan tingkat kultivasi tidak terlalu mempengaruhi kekuatan tempur. Namun, ini tidak berarti bahwa tingkat kultivasi tidak penting. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin mudah untuk memahami keajaiban hukum. Selain itu, peningkatan tingkat kultivasi juga memperpanjang umur, memungkinkan seseorang untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi. 6 ahli patriark bela diri klan Phoenix hancur tanpa sisa. Jika tidak ada kejadian ini, mereka bisa hidup hingga 5.000 tahun. Jika beruntung, mereka bahkan mungkin bisa mencapai tingkat kaisar bela diri dan menjadi ahli puncak dalam seni bela diri. Sudah berapa ahli patriark bela diri yang mati di tanganku? Luo Xiu berdiri sendirian di halaman, langit tiba-tiba menjadi gelap dan hujan gerimis mulai turun. Mengingat saat dia pertama kali memulai jalan bela diri, bahkan seseorang di atas tingkat ketiga pemurnian tubuh membuatnya merasa kecil. Hingga kemudian, dia secara tidak sengaja mendapatkan manik hidup dan mati, dan hidupnya mengalami perubahan besar. Dalam waktu yang sangat singkat, dia keluar dari kota awan dan memasuki kota naga awan, baru menyadari bahwa ada langit di atas langit. 9 tahun telah berlalu, dan sekarang dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh ahli patriark bela diri. Hanya satu langkah lagi untuk mencapai deretan ahli puncak dalam seni bela diri. Di depan paviliun tempat Wen Qianhong, Shen Yuanan, dan Yu Jia dikurung, terdapat formasi. Luo Xiu menjentikkan jarinya di udara, menghancurkan formasi itu, lalu melangkah masuk ke dalam paviliun. Ker, pintu kayu perlahan terbuka. 3 orang di dalam ruangan yang tampak muram dan agak pucat mengangkat kepala, dan seketika mata mereka menjadi kosong dengan ekspresi kaget. Luo Xiu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ada yang ingin mencelakaimu, cepat pergi. Wen Qianhong adalah penunjuk jalan bagi Luo Xiu, membuatnya menyadari bahwa tidak semua orang di dunia ini hanya peduli pada diri sendiri. Wen Qianhong, meskipun mengetahui rahasianya, tidak pernah tergoda untuk mengambilnya. Begitu juga dengan Shen Yuanan. Saat Luo Xiu terlibat masalah dengan gerbang guntur di kota Laut Gemuruh, yang pada waktu itu baginya adalah kekuatan besar, Shen Yuananlah yang melindunginya, memungkinkan Luo Xiu untuk bertahan hingga hari ini. Masa-masa itu adalah awal dari perjalanan bela dirinya, saat kekuatannya masih lemah dan dia berjuang melawan takdir. Meskipun sekarang kekuatan Wen Qianhong dan Shen Yuanan tidak berarti apa-apa baginya, Luo Xiu tetap menghormati mereka sebagai senior. Saya meminta maaf karena melibatkan kalian. Luo Xiu memberi hormat dengan hormat dan berkata dengan penuh penyesalan. Setelah mengetahui bahwa orang-orang yang menculik mereka telah dibunuh oleh Luo Xiu, Wen Qianhong dan Shen Yuanan segera tenang, dan tatapan mereka pada Luo Xiu penuh dengan kebanggaan. Mereka tahu bahwa bakat mereka biasa saja, dan mungkin sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat wujun sepanjang hidup mereka. Tetapi melihat seorang pemuda yang kuat tumbuh, hidup mereka bisa dianggap tidak sia-sia. Kakak Luo, Yu Jia memberi hormat kepada Luo Xiu. Maafkan saya karena melibatkanmu juga, Luo Xiu berkata dengan penuh penyesalan. Gadis yang dulu keras kepala dan sombong, kini telah tumbuh dewasa, memikul tanggung jawab besar keluarganya. Saat Tarsuna didirikan, dia ingin bergabung, tetapi bakatnya tidak cukup untuk menjadi murid Tarsuna. Meskipun bakatnya pernah menjadi yang terbaik di kota Laut Gemuruh, dibandingkan dengan seluruh negara bagian Tanah Langit, itu tidak berarti apa-apa. Kali ini melibatkan kalian bertiga adalah kesalahan saya, tetapi bahaya belum sepenuhnya hilang. Kalian harus segera pergi, sebaiknya meninggalkan wilayah negara bagian Tanah Langit dan bersembunyi di tempat lain. Jangan sampai ada yang tahu hubungan kalian dengan saya, kata Luo Xiu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Wen Qianhong dengan prihatin. Karena beberapa alasan, saya dikejar oleh berbagai kekuatan besar. Luo Xiu tidak menjelaskan secara rinci, tetapi dari kata-katanya jelas bahwa kekuatan yang mengejarnya sangat kuat. Wen Qianhong dan yang lainnya mengerti, sehingga mereka tidak lagi berbicara panjang lebar dan segera meninggalkan kota Laut Gemuruh. Sebelum mereka pergi, Luo Xiu memberikan 3 cincin penyimpanan kepada mereka. Dengan sumber daya dalam cincin itu, jika bakat mereka cukup, mencapai tingkat pangeran bela diri bukanlah hal yang mustahil.
Karena cincin penyimpanan yang dia berikan adalah hasil dari membunuh ahli patriark bela diri klan Phoenix. Harta simpanan seorang ahli patriark bela diri tentu tidak sedikit. Karena melibatkan teman-temannya, Luo Xiu merasa sangat menyesal dan juga sangat marah. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia seni bela diri, tidak semua orang bertindak dengan terang-terangan. Banyak yang menggunakan cara licik untuk mencapai tujuan mereka. Jika kalian ingin bermain, maka aku akan bermain dengan kalian. Luo Xiu tersenyum dingin dalam hati, dan segera meninggalkan kota Laut Gemuruh. Klan Phoenix terletak di perbatasan antara wilayah timur dan selatan, di mana terdapat sekumpulan gunung berapi dengan pohon-pohon kuno yang diselimuti oleh api. Di atas gunung-gunung berapi ini, berdiri banyak istana dan bangunan. Disinilah markas besar klan Phoenix berada. Terjadi lagi insiden, di dalam aula besar klan Phoenix, seorang lelaki tua berlari masuk dengan gugup, memegang 6 kartu giok yang redup. Di setiap kekuatan besar, setiap orang yang mencapai tingkat patriark bela diri, atau murid jenius yang diprioritaskan, akan memiliki kartu hidup yang ditempatkan di kekuatan tersebut. Kartu hidup ini menyimpan jejak jiwa pemiliknya. Jika pemilik kartu hidup tersebut mati, jejak jiwa dalam kartu hidup juga akan lenyap, dan kartu hidup akan menjadi redup sepenuhnya. Adapun harta seperti lampu jiwa kuno, sulit didapatkan. Meskipun beberapa kekuatan besar memiliki beberapa, tidak mungkin setiap orang memilikinya. Sebelumnya, Van Tide dari negara bagian Tanah Langit mendapatkan sebuah lampu jiwa, yang merupakan keberuntungan besar baginya. Dengan lampu jiwa itulah dia berhasil selamat dari kematian. Jika tidak, dia pasti sudah mati di tangan Luo Xiu. Sialan bajingan kecil itu, berani membunuh anggota klanku berulang kali. Aku akan menangkapnya sendiri. Suara marah menggema di dalam aula besar klan Phoenix. Kemudian sebuah tangan besar yang terbuat dari api menjulur ke langit, merobek kekosongan, dan seberkas cahaya api terbang masuk ke dalam retakan ruang tersebut, lalu menghilang. Tak lama kemudian, di langit di atas kota Laut Gemuruh, yang berjarak jutaan mil, kekosongan tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya api keluar. Cahaya api itu berubah menjadi seorang lelaki tua yang mengenakan jubah api, berdiri di udara, memandang kota di bawahnya. Aura yang sangat besar dan tak terukur menyelimuti seluruh kota, membuat semua orang merasakan ketakutan dan tekanan yang mendalam dari jiwa mereka. Sudah kabur, lelaki tua klan Phoenix itu berteriak marah. Kesadarannya yang tajam merasakan sedikit jejak yang lemah, kemudian segera mengejarnya. Lelaki tua ini adalah seorang tetua besar dari klan Phoenix, bernama Feng Wujiang. 1000 tahun yang lalu, dia mencapai tingkat kaisar bela diri dan telah ratusan tahun tidak muncul di dunia manusia. Dia mengikuti jejak lemah yang ditinggalkan Luo Xiu di kota, dan segera tiba di tempat yang berjarak 10.000 mil dari kota Laut Gemuruh. Jejaknya menghilang, bajingan kecil ini memang hati-hati. Wajah Feng Wujiang menjadi muram, karena jejaknya terputus. Luo Xiu sudah mengantisipasi bahwa ahli bela diri akan mengejar jejaknya, jadi setiap kali dia pergi dari suatu tempat, dia selalu menghapus jejaknya. Kadang-kadang dia sengaja meninggalkan beberapa jejak untuk mengelabui pengejar, memastikan tidak ada yang bisa menemukan lokasi sebenarnya. Luo Xiu tidak tahu bahwa seorang kaisar bela diri dari klan Phoenix telah dikerahkan. Setelah meninggalkan kota Laut Gemuruh, dia berpindah tempat beberapa kali, lalu bersembunyi di hutan kuno, menggali gua, dan kembali berlatih. Setelah berlatih selama hampir sebulan, aura Luo Xiu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan tingkat kultivasinya juga meningkat, tetapi masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai terobosan dari Pangeran Bela Diri 9 ke Santo Bela Diri tingkat 1. Melewati batas besar ini lebih sulit daripada naik dari Pangeran Bela Diri 1 ke 9. Masalah utamanya adalah membutuhkan banyak sumber daya untuk diisi dan diakumulasi. Dengan pondasi yang mendalam, Luo Xiu membutuhkan sumber daya beberapa kali, bahkan 10 kali lipat, lebih banyak daripada praktisi biasa untuk menembus batas besar ini. Tanpa hasil dalam pelatihan, Luo Xiu keluar dari pengasingan. Saya membutuhkan banyak sumber daya. Meskipun saya telah membunuh beberapa ahli patriark bela diri, sumber daya ini cukup untuk melatih beberapa pangeran bela diri. Tetapi bagi saya, ini masih belum cukup. Luo Xiu berdiri tegak di puncak gunung, matanya bersinar. Tiba-tiba, dia mengeluarkan lencana inspektur, mengaktifkan segel formasi di dalamnya, dan seberkas cahaya keluar dari lencana, berubah menjadi wajah ilusi. Wajah ilusi ini adalah kesadaran formasi dari 4 serikat besar. Setiap orang yang memegang lencana serikat dapat berkomunikasi dengan kesadaran formasi melalui lencana, dan sesuai dengan tingkat wewenang masing-masing, mereka bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Melalui kesadaran formasi, Luo Xiu mengetahui bahwa berbagai kekuatan besar belum berhenti mengejarnya, dan sejak alam rahasia Istana Ungu bersembunyi di kekosongan, tidak ada yang bisa menemukannya. Dengan demikian, Luo Xiu tidak lagi memiliki kekhawatiran. Saya membutuhkan akumulasi sumber daya untuk menembus ke tingkat Santo Bela Diri. Apa cara tercepat untuk mengumpulkan sumber daya? Mata Luo Xiu menyipit, bergumam pada dirinya sendiri, cara tercepat tentu saja membunuh orang.
Hanya perlu membunuh beberapa ahli patriark bela diri lagi, mendapatkan cincin penyimpanan mereka, dan itu akan cukup untuk sumber daya yang saya butuhkan untuk menembus ke tingkat Santo Bela Diri. Begitu mencapai tingkat Santo Bela Diri, ahli patriark bela diri tidak akan menjadi ancaman lagi bagiku. Bahkan beberapa harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Kegelapan juga bisa aku gunakan, dan kekuatanku akan meningkat pesat. Selain itu, jika saya mencapai tingkat Santo Bela Diri, saya juga bisa mendapatkan hadiah dari hukum asal lagi. Setelah berdiri lama di puncak gunung, Luo Xiu memiliki sebuah ide. Ide ini, jika berhasil diimplementasikan, akan memberikan sumber daya yang cukup untuk menembus ke tingkat Santo Bela Diri. Tapi jika saya benar-benar melakukannya, apakah ini terlalu kejam? Luo Xiu mengusap dagunya, akhirnya mata mereka menunjukkan kilatan keras. Tidak mengapa bersikap kejam terhadap musuh.